Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Baitus Salam, Bapak Haji Darman. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerahnya yang telah dilimpah curahkan kepada kita, bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, yang dengan kesemua nikmat-nikmat inilah Allah berkehendak menghadirkan kita di Masjid Baitus Salam dalam satu rutinitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus dalam pelaksanaan ibadah salat subuh berjamaah, berharap dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pelaksanaan salat ibadah salat subuh berjamaah semuanya kita diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan dengan duduk bersimpuh, duduk dalam sebuah majelis ilmu yang kita harapkan dengan duduknya kita Allah gugurkan dosa dan salah kita, Allah ampuni dosa dan salah kita, Allah bimbing kita dengan hidayah-hidayahnya, dengan ilmu-ilmu agama yang mampu memberikan kebaikan dan keselamatan buat kehidupan kita di dunia maupun akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, pagi ini dengan izin Allah kita menjadi orang-orang pilihan, Pak. Ya. Duduk dalam sebuah majelis ilmu yang mudah-mudahan kita berharap dengan duduknya kita ini sekali lagi Allah hadirkan ampunan dosanya untuk kita semuanya. Terus Allah bimbing kita dengan nilai-nilai ilmu agama, dengan kebaikan, dengan keselamatan yang Allah ridai untuk kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ketika kita berbicara tentang Ramadan, ya tinggal berapa hari lagi nih Pak? Ada berapa hari lagi waktunya? Kurang lebih ya seminggu ya. Ya kurang lebih. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan untuk kita, Allah panjangkan umur kita, kita bisa berjumpa dengan Ramadan yang mulia. Allah hadirkan dengan keikhlasan, hati kita menerima, dilapangkan dan dibuat bahagia ketika berjumpa dengan Ramadan. Allah berikan kekuatan, kemampuan buat kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala
baik siamnya, baik puasanya, baik takarrubnya, bacaan Qur'annya, dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita hari ini, nanti, dan selamanya yang mudah-mudahan diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah katakan dalam satu ayatnya terkait dengan puasa di bulan Ramadan, udah hafal nih Pak ya, banyak semua kita paham ya. Ayat 183 dalam surat Al-Baqarah, tegas Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa ayat Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini? Ya. Kalau kita berbicara tentang asbabun nuzul ayat ini ayat turun di tanggal 2 Sya'ban. Ya. Jadi manakala baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapati mereka tuh orang-orang yang di luar Islam itu berpuasa dengan puasa Asyura 8, 9, 10 Muharram. Di sana Allah ingin umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya puasa yang lebih utama dari puasa mereka. Ya. Dan panggilan ini khusus. Ya, Allah berikan bagi mereka orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang kafir, bukan orang-orang yang enggak punya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kira-kira kita kepanggil enggak? Kalau lihat kondisi sekarang. Kalau di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jelas orang-orang yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika turun ayat ini merasa terpanggil. Ya. Ayat ini jauh, Pak. Bulan Sya'ban ketemu Ramadan itu berapa? Ada berapa lama? 1 bulan kurang lebih. Ya. Kenapa enggak seperti turun ayat yang lainnya? Contoh, innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum turhamun. Ketika turun ayat ini perintah larangan meminum khamar, ya. Itu ayat itu turun, praktek semuanya terjadi. Umar bin Khattab radhiyallahu an, orang yang biasa dengan maksiatnya dulu, ya, yang kita kenal di zamannya, pada saat dimana orang-orang Arab itu paling suka minum-minum khamar. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, praktek nyatanya dibuang tuh yang namanya minum-minuman khamar. Banjir kota Makkah pada saat itu dengan khamar. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, ayat 183 surat Al-Baqarah perihal tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan puasa untukmu. Bukan generasi kita sekarang ini, Pak, ya. Pada generasi sebelumnya juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala perihal yang namanya ibadah puasa. Jadi perjalanan ayat ini sampai mendekati perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu banyak pertanyaan, Pak. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami sakit? Apakah wajib untuk puasa? Ya Rasulullah, bagaimana dengan kami apabila kami dalam keadaan musafir, dalam keadaan perjalanan? Makanya agak jauh, ya, pelaksanaan ibadah puasa dengan turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Ayyamam ma'dudat faman kana minkum. Di sini menjadikan sebuah contoh buat kita. Ada orang yang bertanya, kalau sakit bagaimana ya Rasulullah? Enggak dibebankan atas umatnya Nabi. Ada rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ini wajib, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Artinya zaman sekarang ini kita sudah
dihadapkan dengan satu bulan untuk kita persiapkan diri tentang puasa, tentang Ramadan kita. Ya. Artinya apa? Kita sudah pernah mengalami. Tahun kemarin kita sudah puasa, Pak. Ya, tahun sebelumnya juga kita puasa. Bahkan tahun sebelumnya sampai diturunkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini juga sudah diwajibkan atas orang sebelum kita. Artinya bukan hal yang baru. Ya. Lantas kemudian ayat ini diturunkan, banyak pertanyaan, banyak hal-hal yang perlu dijawab oleh baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kalau kami sakit bagaimana? Enggak langsung ujuk-ujuk turun, langsung dikerjain. Ya. Ayyamam ma'dudat, dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa faman kana minkum maridun, apabila ya di antara kalian ada yang sakit, lantas kemudian au ala safarin, ya, dalam perjalanan, fa'iddatum min ayyamin ukhor, maka kalian bisa ganti tuh di hari yang lain. Jadi sudah dijawab banyak pertanyaan di kalangan umatnya Rasulullah SAW ketika ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang menjadi persiapan buat kita hari ini ketika kita akan menjumpai dengan Ramadan? Sebahagian orang ada yang mempersiapkan diri dengan Ramadannya, ya, udah jauh-jauh hari dia siapkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang sebahagian biasa-biasa saja, santai-santai aja. Ini model kita gitu kali ya, Pak. Hah? Santai, yang penting saya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datangnya puasa, ya saya wajib puasa. Ketika salat, ya salat. Baca Quran, ya baca Quran. Dalam makna ini kita kenal dengan isti'dad, ya, artinya persiapan. Ketika Ramadan itu akan tiba, apa sih yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, ya, dalam pembelajaran kita kali ini kita wajib untuk mempersiapkan diri dalam hal, ya, menyambut Ramadan. Ada yang namanya persiapan tentang isti'dad ruhi, ya. Persiapan tentang ruh kita. Makna isti'dad ruhi, ya, tentang ruh kita ini bagaimana, Pak? Kadang kalau bahasa ruh terlalu apa ya? Terlalu signifikan. Kalau berbicara tentang ruh jangan terlalu banyak. Soalnya Allah Subhanahu wa taala juga melarang, ya. Yas'alunaka 'anir ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya. Mereka bertanya tentang ruh. Ya. Apa itu ruh ya Muhammad? Allah katakan bahwasanya ruh itu adalah urusan Tuhanmu. Ya, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Pembicaraan tentang ruh itu hanya sedikit sekali ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa, Pak? Kalau biar simpel, ya udah hati kita aja deh, ya. Bahasanya. Ini jiwa raga kita, badan kita, biar bisa hidup ibadah tenang kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kita perhatikan ruh kita bagaimana, hati kita bagaimana. Masihkah kita berbuat salah pada orang lain? Masihkah kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka bersihkan ruhnya dulu. Isti'dad ruhi, persiapan tentang ruh kita penting nih. Kadang kita punya salah sama Allah, kira-kira punya salah nggak sama Allah? Hah? Udah rapi belum salah kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Hah? Kita semua punya salah. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap kita manusia pasti cenderung berbuat salah. Sebaik-baiknya manusia yang bersalah, maka dikembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dalam makna isti'dad ruh ini, ya, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala perihal tentang kehilafan kita, tentang kesalahan kita. Adakah kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Fa qultu astaghfiru rabbakum. Maka kalian minta ampunan kepada Tuhan kalian. Istighfar banyakin, Pak. Makanya dalam bulan Sya'ban, ya,
yang kita kenal dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana Allah katakan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, ya, sucikan nama Tuhan, lantas kemudian kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah lantas kemudian istighfar, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bulan Ramadan belum hadir di tengah-tengah kita, introspeksi Pak, muhasabah diri, apakah kita masih punya salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, ya, banyakin, ya, taqarrub ilallah. Lantas kemudian perihal tentang hablum minallah, ini udah beres belum nih? Kalau udah beres, hablum minannasnya bagaimana? Kita sebagai manusia, ya, sebagai makhluk sosial, interaksi kita pasti dengan masyarakat, pasti dengan lingkungan. Paling kecil lingkungan kita adalah keluarga. Kadang kita merasa ego, menjadi kepala bagian daripada bahagian rumah tangga, merasa paling hebat. Kita nggak punya salah terhadap istri dan anak-anak kita. Oh, belum tentu Pak. Ya, kita manusia biasa, kadang punya salah dengan istri, kadang punya salah dengan anak. Minta maaf, jangan sok gengsi. Udah, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Kemudian keluar interaksi kita dengan lingkungan masyarakat, ada nggak salah? Ya, ini kadang-kadang kita merasa paling hebat, ngomong udah enaknya aja. Ya, kadang lisan kita menyinggung perasaan orang lain, kita mana tahu. Ya, di sana Allah ridho dengan ibadah puasa kita, manakala isti'adat ruhi kita sudah kita beresin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Interaksi dengan lingkungan, minta maaf kalau kita punya salah. Kalau ada orang yang punya salah, maafin, dah beres. Ya, dalam isti'adat ruhi, ruh kita beresin dulu. Kemudian apalagi? Isti'adat badani. Badan kita nih Pak, jangan mentang-mentang puasa, ya, banyak begadang. Paginya udah lemas saja. Seringkali banyak orang kayak gitu. Kalau begadangnya bagus, baca Quran kepada Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya bagus, ya, tengah malam baca Quran aja. Tapi kan nggak mungkin semuanya itu. Ya, Allah perintahkan kita untuk puasa bukan untuk menjadi sakit, tapi untuk menjadi sehat. Ya, intinya apa? Menjelang datangnya Ramadan, jangan banyak memporsir tubuh kita. Ya. Jangan untuk banyak hal-hal yang terjadi pada diri kita ini menjadi sakit nantinya. Allah kepingin ketika datangnya Ramadan, kita ini kondisinya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan juga Allah kepingin kita sehat intinya. Ya, jadi tenang puasa kita. Pagi kita berpuasa sampai menjelang datangnya waktu maghrib malam. Ya. Pada saat kita puasa dalam keadaan sehat walafiat, isti'adat badani, badan kita harus sehat. Lantas kemudian apa lagi? Isti'adat mali. Nih, masalah harta. Udah disiapin belum Pak duit Pak? Hah? Untuk sedekah selama bulan Ramadan. Ini kadang-kadang kalau orang tua dulu ngajarin, 1 bulan Ramadan dalam 1 tahun kita persiapkan dengan 11 bulan. Ya, kalau orang tua dulu yang istiqomah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu Pak. 11 bulan dia siapin untuk menghadapi 1 bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Kalau model kita buru-buru nyiapin harta Pak Ustaz, yang ada juga utang masih banyak aja. Ya Allah, isti'adat mali ini perlu dipikirkan, perlu direnungkan, bahwasanya dalam Ramadan nanti Allah kita pingin adanya nilai sedekah di dalamnya. Allah kepingin segala sesuatunya tentang Ramadan kita sudah siapin tentang harta kita. Bagaimana sedekah kita? Bagaimana bahasanya persiapan kita dalam berbuka, dalam bersahur, semuanya dengan harta yang kita miliki. Ridhonya Allah yang kita cari dengan harta yang kita miliki, supaya kita punya harta itu berkah Pak. Ya, isti'adat mal. Lantas kemudian dalam hal isti'adat ilmi, ya, yang keempat, isti'adat ilmi itu artinya apa? Ilmu perihal tentang puasa. Oh Mas, puasa ini wajib loh, ya, ilmunya wajib untuk dikerjakan, maka harus ada ilmunya. Ingat Pak, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala cuma 2 syaratnya. Yang pertama, ridho dari Allah Subhanahu wa taala.
tentang ibadah yang kita kerjakan. Allah ridho enggak? Kalau Allah ridho, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syarat yang kedua, ketika kita ibadah, kita harus ada ilmunya. Ya, enggak ujuk-ujuk, enggak punya ilmu ikut-ikutan. Ya Allah, repot Pak kalau ibadah yang dikerjakan tanpa ilmu. Makanya Nabi ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu kalimat ayatnya, "Qul," katakan Muhammad, "hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina ya'lamun?" Apakah sama Muhammad orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Ya, contoh Pak, contoh sholat aja. Ya, ketika orang-orang yang berilmu, ibadah yang namanya sholat dia paham. Ibadah sholat adalah satu ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Bagaimana ketika dia mengimplementasikan satu perintah Allah ini tentang ibadah yang namanya sholat, dia punya ilmu. Allahu Akbar. Ketika takbiratul ihram, dikatakan takbiratul ihram, pada saat dia katakan Allah Tuhan yang maha besar, Allahu Akbar. Lihat, perhatikan, ini tangan kita ke depan, dan setiap gerakan dalam sholat itu ada maknanya, ada hikmahnya. Artinya apa? Persoalan dunia kita lepaskan dulu. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Ada tangannya yang begini, ada tangan yang begini, ada tangan yang begini, macam-macam. Ya, dengan ilmu. Allahu Akbar. Ini adalah satu hal yang memang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ada yang di saat pada saat takbiratul ihram, jempolnya bertemu dengan telinganya. Allahu Akbar. Ilmu Pak. Yang paling penting ketika pada saat akhir, ya, umpamanya kita langsung pangkas saja pada saat sholat. Ini banyak orang yang tidak paham di sini. Ketika sholat itu dikatakan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Kebanyakan lengah tanpa ilmu. Hampir rata-rata. Ya, ketika kita tahiyat sampai fil alamina innaka hamidum majid. Contoh, ya, ada kalimat doa dilanjutkan di sana, Allahumma inni a'udzubika minal azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Lanjut, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, pada saat salam, assalamualaikum warahmatullah. Lihat, perhatikan. Ketika orang yang sholatnya dengan ilmu, ketika dia melafadzkan salam, dia tuntaskan dulu salamnya. Jangan dibarengin dengan nengok, gerakan. Assalamualaikum warahmatullah. Selesaikan dulu, baru gerak. Ya, kepalanya ke kanan. Balikin lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Baru gerak ke kiri. Nih ilmu. Kebanyakan kita bagaimana Pak? Selesai baca kalimat doa tadi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Awas, ilmu ini sedikit aja, ya, bisa fatal Pak. Ya, ibadah syaratnya dua. Satu, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah Ramadan, hadirkan keikhlasan kita. Karena ini ada perintah dan wajib hukumnya yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau nggak mau, suka nggak suka, terima. Ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah lagi banyak alasan. Ini perintah puasa dan kita wajib untuk puasa. Untuk siapa puasa itu? Untuk Allah dan untuk diri kita sendiri, agar kita sehat badan. Ibarat ular, ya. Kalau ular bagaimana Pak? Dia pengen bagusin badannya, diganti tuh, ya, kulit nih. Begitu juga Allah kepingin ini tubuh yang ada pada diri kita menjadi sebuah tanggung jawab kita Pak. Ya, kuping yang kita punya, mulut yang kita punya, hati yang kita punya, bahkan perut dan isinya, seluruh organ tubuh kita. Ketika didatangkan puasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Allah hadirkan Ramadannya, menjadi sebuah perenungan buat kita. Mata dijaga, kuping dijaga, mulut dijaga, hati pun dijaga. Ini dengan ilmu, gak sembarangan. Makanya berapa banyak orang yang berpuasa, dia hanya dapat haus dan lapar.
Kenapa? Karena nggak ada ilmunya. Makanya pentingnya isti'dad mali, isti'dad ilmi, ilmu. Ini pertanggungjawaban kita luar biasa, Pak. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan asyam dengan puasanya, ini perut kita, orang model kita cuman perut yang diperhatiin. Yang penting perut puasa, udah. Sementara Allah minta, ya, apa yang ada dalam tubuh kita harus dibuat puasa. Kepala kita yang isinya otak, macam-macam pikiran kita, kadang suzon sama orang lain, kadang buruk sangka dengan orang lain, kadang kita lewat mulut kita ghibah orang lain, kita fitnah orang lain. Ini bagaimana puasa kita? Ya, makanya ada kelas puasa yang khusus bil khusus buat tingkatan mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang modal kita mah puasanya puasa modal perut. Ya, saya bilang modal perut, kenapa? Cuma nahan lapar haus saja. Dengan adanya isti'adat ilmi, persiapan tentang ilmu kita paham nih. Kenapa sih Allah perintahkan kita untuk ibadah puasa? Tidak lain agar kita introspeksi diri. Ketika Ramadan itu terjadi, ketika puasa itu terjadi dalam bulan Ramadan, semua bentuk aktivitas organ tubuh kita akan diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna syam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Intinya itu, Pak. Kita punya mata, kita punya mulut, kita punya hati akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa yang berkelas itu bagaimana, Pak? Orang-orang yang ibadah puasa dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dengan dia punya ilmu, dia akan menjadi sebuah perenungan dalam 1 bulan. 1 bulan dia penuh, full. Dia harapkan adanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia harapkan ibadahnya semuanya, baik puasanya, sholatnya, bacaan Qur'annya, tilawat Qur'annya, fokus dalam bulan Ramadan Allah ridho terhadap dirinya. Ini kelas kayak gini nggak gampang. Bagaimana kita mau sholat ibadah, sholat taraweh, ada yang macam-macam hitungan. Ya kalau imamnya dia udah suuzon sama manusia. Orang yang suuzon matinya suul khatimah, Pak. Nauzubillah min dzalik. Udah plong hati kita nih, ya, telinga kita plong udah mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mata kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Biar jadi orang yang berpikir. Kita mau jalan-jalan aja udah. Hidup ya begini ini adanya. Waktunya makan-makan, waktunya minum-minum, ya, waktunya ibadah-ibadah. Pernah nggak sekali saja kita takarrub sama Allah, kita berpikir menjadi orang bahagian dari orang-orang yang ulil albab, mau berpikir tentang Allah, mau berpikir tentang zatnya Allah, bahkan mau berpikir tentang alamnya Allah, mau berpikir tentang apa yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Puasa ngajarin kita seperti itu, Pak. Bukan sebenarnya gampang kalau menahan lapar haus doang mah. Udah Bapak tidur aja seharian. Iya. Isti'adat ilmi. Ini penting. Berapa banyak orang yang puasa, ya udah sambil nungguin maghrib kok. Intinya, betul nggak? Selepas sholat subuh selesai, dengerin kuliah subuh, dia pulang dia tidur lagi. Udah nggak ada urusan. Ya. Allah karim. Begitu hebatnya ketika kita jadikan puasa ini menjadi dengan persiapan yang luar biasa. Persiapan tentang ilmu, isti'adat ilmi. Lantas hukum puasa itu apa sih? Bagaimana sih hukum puasa? Wajib hukum puasanya, ya, wajib buat kita. Lantas kemudian apa sih yang membatalkan puasa? Pelajarin semuanya. Oh, makan minum membatalkan puasa, jima membatalkan puasa, ya. Bukan itu semuanya, Pak. Hal-hal yang membatalkan puasa bentuknya zohir, bentuknya kelihatan, gampang. Tapi ketika kita hati ini menjadi puasa, bagaimana? Ketika telinga kita menjadi puasa, itu bagaimana? Ketika mata kita berpuasa, itu bagaimana? Ketika tangan kita berpuasa, itu bagaimana? Ketika kedua langkah kaki kita nih, ya, kedua kaki kita bisa dijadikan berpuasa di bulan Ramadan, itu bagaimana? Ya, ini perlu perenungan. Artinya apa? Ya Allah, Ramadan sebentar lagi. Hambamu yang penuh dengan dosa,
Kita ini banyak dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentang persiapan ruhku ya Allah, aku mengharap ridhamu ya Allah, ampuni dosaku. Ini kita mudah-mudahan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika puasa kita bersih, ampuni dosa kami ya Allah. Ya, ruh kita harus bersih. Badan kita juga banyak dosa. Minta ampunan ya Allah, ampuni dosa kami. Baik ruh kita ya Allah, baik badan kami ya Allah yang telah banyak melakukan transaksi dosa. Ya Allah karim. Ketika kita berbicara tentang ilmu di dalam bulan Ramadan, kalau kita mau kupas tuntas banyak. Ya. Artinya apa? Persiapan tentang ilmu kita. Sosial media sekarang banyak menyajikan hal-hal tentang yang terkait tentang apa aja. Udah tinggal buka aja, tinggal klik aja. Tapi kita perlu bimbingan guru. Tetap harus ada gurunya. Ya. Ketika kita berpuasa, bagaimana langkah awal kita? Ketika kita menjumpai sahur, ya. Banyakin istighfar di sana. Ya, agar Allah ridha dengan hadirnya ampunan dosa. Seluruh rangkaian ibadah kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kalau mau sahur ngapain Pak? Banyaknya apa Pak? Maaf ya, maaf Pak. Udah makan tuntas, rebahan. Iya, nunggu subuh, betul. Ya, sudah sholat subuh, umpamanya kita masih wajib dah bahasanya, masih bagus, masih mending berangkat sholat subuh. Ya, kalau orang model kita awam, habis udahlah habis puasa, sholatnya di rumah. Ya Allah karim, bagaimana Islam bisa maju? Ya, sementara kita orang-orang laki sholatnya di rumah. Allah kirim mengajarkan kepada kita dengan sahur ada berkah di dalamnya. Untuk apa? Kita nunggu waktu datangnya sholat subuh dengan kita bersahur, menjaga diri kita dengan perut kita. Allah kepingin ada makanan yang masuk, Allah kepingin ada minuman yang masuk, biar ada pertahanan dalam tubuh kita. Walaupun seteguk air, walaupun sebutir kurma, yang Allah ingin hadirkan ketika kita berbicara tentang makna sahur itu adalah keberkahan di dalamnya. Berapa banyak orang yang meninggalkan waktu-waktu ini, detik-detik ini yang sangat bermanfaat. Minta tuh yang namanya doa. Dikatakan dalam bulan Ramadan itu istajib doa. Ya, dikabulkannya doanya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang hebat dulu ketika dia melaksanakan ibadah puasa, dia jadikan tuh kalimat pada waktu-waktu sahur itu menjadi sebuah keberkahan untuknya. Selepas dia baca, lantas kemudian baca istighfar, lantas kemudian dia persiapkan badannya dengan makanan yang ada, dengan minuman yang ada, lanjut dia taqarrub ilallah sampai datangnya waktu subuh. Selepas salat qabliyah subuh dia baca, selepas salat qabliyah subuh dia salat subuh. Ya Allah, dunia dengan seisinya Allah jamin untuknya. Allah berikan kebahagiaan. Selepas dia salat subuh dia tadarus Quran, dia baca Quran. Pak Ustadz, nggak gampang Pak. Iya nggak gampang. Tapi bagi orang-orang yang sudah biasa dengan ibadah kepada Allah SWT, insya Allah mudah. Ya, mau berapa ayat, mau berapa lembar silakan, mau berapa juz silakan, tergantung kekuatan yang ada pada diri kita. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kuncinya Pak. Kalau Bapak nggak sanggup, udah. Umpama baru baca satu ain udah nggak kuat, tapi kan niatnya udah sampai. Kita baca Quran untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau lewat lagi 2 ain, alhamdulillah. 1 lembar, alhamdulillah. 2 lembar, alhamdulillah. 1 juz, alhamdulillah. 2 juz, 2 juz dalam bacaan Al-Quran kita, alhamdulillah. Bahkan dalam 1 bulan penuh kita tilawah Quran, hatam Quran, alhamdulillah. Makanya di ujung dikatakan Syawal, peningkatan. Sekarang baru rajin sholat subuh berjamaah di masjid, zuhurnya lewat. Ya, biasakan 5 waktu. Kalau udah mendengar azan, maaf Pak, ketika seorang hamba itu dengar suara azan di rumah, lantas kemudian dia berangkat ke masjid, ya, ini ada satu hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kuping telinga kita mendengar suara kumandang azan, lantas kemudian enggak dia datangi sholat berjamaah di masjid, awas hati-hati. Naudzubillah min dzalik. Berapa banyak saudara-saudara kita yang lengah dengan kondisi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipanggil kita.
Untuk apa? Untuk ibadah. Sama ketika Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Datang orang-orang yang beriman dipanggil sama Allah untuk ibadah puasa dengan istidad ilmu. Ya, istidad ilmu, persiapan tentang ilmu kita. Waktu sahur. Lantas kemudian hari-hari, ya, di waktu-waktu menjelang maghrib, mampukah kita menjadikan hari-hari di bulan Ramadan ini berkualitas, menjadi bernilai, menjadi bermakna? Oh Pak Ustadz, apakah kita harus selalu sholat lantas kemudian baca Quran? Enggak, aktivitas kita sebagai manusia yang kerja, ya kerja, tapi dengan catatan bismillah biniyatil ibadah, ikhlas karena Allah. Seorang suami bekerja, keluar menyucurkan keringat. Keringat itu pahala jihadnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada saat dia kerja lantas kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, matinya adalah mati yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lagi mencari nafkah untuk istri dan anaknya. Jangan jadikan alasan, oh lagi puasa lemes nih badan. Banyak kayak gitu, Pak. Banyak kayak gitu. Banyak. Ya, apalagi saya tukang air, ngangkat-ngangkat galon. Ya Allah, kalau bukan karena Allah, kita nggak bisa mampu untuk melakukan sebuah aktivitas tentang kerjaan kita. Udah biasa seperti biasa. Hari-hari di bulan Ramadan, jadikan ini hari-hari yang berkualitas. Apapun yang kita kerjakan, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pentingnya. Pak Ustadz, kalau tidur pahalanya, iya tidur juga jadi ibadah, tapi tidur yang bagaimana? Ya, tidur yang berkualitas, Pak. Jadikan tidur itu tidur yang berkualitas. Artinya apa? Berkualitas dengan mana Allah ridho dengan istirahat kita. Contoh, waktu menjelang zuhur, banyak orang ngantuk gitu kan. Persiapkan jam 11 tidur 15 menit aja, seger Pak sholat zuhurnya, insya Allah. Tapi kalau kita paksakan sampai ngantuk-ngantuk, menekan sunnah. Selepas sholat zuhur, umpamanya ada yang ngantuk karena belum tidur, istirahat sejenak, tidur dulu. Ya, untuk apa? Untuk menguatkan badan kita, untuk tetap segar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang kita lakukan. Ya. Pada saat dimana kita berpuasa, lantas kemudian pada saat kita berbuka, ya, ini hal yang penting. Ya. Doa menjelang ibadah yang namanya berbuka. Ya. Selepas kita berbuka, pada saat kita berbuka, kita niatkan karena Allah segala sesuatunya. Ya Allah, hari ini aku telah berpuasa. Adakah Engkau ridho dengan puasaku ya Allah? Ya, adakah kesalahan-kesalahan yang aku buat, kekurangan-kekurangan atau kehilafan-kehilafan yang aku perbuat? Pernah kita merenung itu? Yang ada ketika jam 5 sore, apa menu buka puasa kita? Betul gak Pak? Pengen makan ini nih, udah siang bolong udah mikirin makan. Oh pengen makan ini nih, siang bolong pada saat itu kita udah mikirin bagaimana buka puasa kita. Yang dipikirin apa-apa, perut lagi. Allah karim. Pada saat sahur ada berkah di dalamnya. Pada saat berbuka ada berkah di dalamnya juga. Ya, di sini kita penting adanya satu fokus pikiran kita untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan dengan isti'dad ilmi, persiapan tentang ilmu kita. Pelajari terus Pak. Ya, mulai dari bagaimana hukum puasa, lantas kemudian sunnah puasa, apa yang membatalkan puasa, pelajari semua. Insya Allah dengan kita belajar dengan guru, hadirnya ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita berpuasa bernilai dan bermanfaat. Yang terakhir, isti'dad ijtimai. Artinya apa nih? Ini contoh seperti ini. Ada yang masang banner selamat menunaikan ibadah puasa. Ini saling mengingatkan. Kita duduk ta'lim seperti ini juga saling mengingatkan. Besok puasa, maafin saya ya. Iya Pak, saya atas nama pribadi nih minta ridho, mohon ridhonya. Ya, kalau ada perbuatan atau sikap yang enggak disukain, bahkan lisan yang keluar dari mulut saya nih, ucapan-ucapan yang enggak bagus, yang enggak baik, yang enggak menyenangkan hati Bapak, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Oh Pak Ustadz kan jarang interaksi sama saya. Iya, tapi setidaknya pernah melihat. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Ya, kita saling memaafkan nih Pak. Ridho Pak ya.
Nanti di rumah juga gitu. Ya, saling memaafkan istri dengan anak, anak dengan istri. Di lingkungan juga begitu. Ya, insya Allah dengan istidat ini yang namanya ruh kita tenang. Ibadah puasa dengan ketenangan hati. Lantas kemudian dalam istidat ijtima ini dalam bulan Ramadan penuh Pak. Ya, kita punya tugas dari Allah SWT untuk saling mengingatkan. Jangan sampai enggak. Ya, minimal ya. Minimal kita ingatkan pada diri sendiri. Lantas kemudian pada istri dan anak-anak kita. Ya, kamu puasa nak, puasa. Baru sampai zuhur nggak apa-apa, masih latihan. Besok kuatin lagi nak, asar. Besok ingatin lagi sampai maghrib. Insya Allah tuh anak kuat. Insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang takwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan dipaksakan, ya. Kalau anak-anak, ya, kalau kita orang tua saling ingatin, ya, Mah udah tilawah Quran belum? Ya, Pak sudah tilawah Quran belum? Biar nilai ibadah puasa kita ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Pak, ada waktu masih sedikit. Kalau memang ada yang perlu dipertanyakan silakan. Ya, mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini sampai pada hari ini setidaknya, ya, ketika kita menjumpai Ramadan, ketika kita menghadapi bulan suci Ramadan besok, ada satu poin penting ya yang bernilai plus. Oh, ada sedikit gambaran bagaimana ketika saya masih punya dosa, kita minta ampunan dosa kepada Allah SWT. Bagaimana dengan ilmu kita harus dipersiapkan. Bagaimana dengan harta kita harus juga dipersiapkan. Minimal seperti itu. Silakan Pak. Kalau enggak kita lanjut ngeteh. Iya. Udah disiapin tuh. Ada yang perlu dipertanyakan? Silakan. Pak Yayan, ada yang tanyain? Ya Pak. Atau yang mau berbagi ilmu tentang puasa, biar kita sama-sama dengar ilmunya. Ya. Cukup Pak ya. Ya. Kita berharap kepada Allah SWT. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah hadirkan keridhaannya. Ya, hingga pada akhirnya Allah ridho dengan kehidupan kita. Allah ridho dengan ibadah kita. Allah ridho dengan keimanan kita. Allah ridho dengan keislaman kita. Terus dengan keridhaan Allah, Allah bimbing kita menjadi orang-orang yang beriman, ilmannya berkualitas. Menjadi orang Islam, Islamnya berkualitas. Menjadi orang yang selalu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadahnya juga ibadah yang berkualitas. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bimbing terus kita dengan hidayah dan petunjuknya. Selamat dunia dan akhirat kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minasy syahadika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minasy syahadika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minasy syahadika wan nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.